Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Pembangunan sebuah toilet sekolah dasar di Pandeglang, Banten dengan dana ratusan juta rupiah menjadi sorotan. Berbagai pihak protes karena fasilitas toilet tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Inilah wujud bangunan toilet sekolah SD Salapraya 2, Kampung Kadukotok, Desa Salapraya, Kecamatan Jiut, Pandeglang, Banten. Tidak ada yang berbeda dengan fasilitas toilet pada umumnya, dengan lantai keramik dan wastafel untuk mencuci tangan tanpa cermin. Hal inilah yang menjadi sorotan warga sekitar karena bangunan seluas 4x7 meter ini menelan anggaran hingga 104 juta rupiah. Ya kalau saya lihat sih biasa aja ya, nggak ada yang spesial dengan angka yang 104 juta gitu. Biasa aja gitu, jadi kayak toilet-toilet yang pada umumnya aja gitu. Ini menurut saya sebuah program yang gila. Di Kabupaten Pandeglang hanya sekedar untuk membuat toilet dianggarkan 104 juta. Kemudian di Kota Serang 130-an juta per unit toilet. Padahal setelah kita cek di lapangan ternyata sangat standar. Jadi sesungguhnya ini cocok untuk membuat rumah. Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang menyatakan jumlah dana yang dikeluarkan diserahkan pada pihak konsultan perencanaan. Saya aja sebagai pengguna anggaran tidak bisa menyatakan itu kebesaran atau kekecilan, karena yang lebih tahu persis tentang uang untuk dipakai apa dengan biaya berapa itu adalah konsultan perencana. Ketika dibuat oleh perencana ya kita setujui dong. Gitu. Selain di SD 2 Salapraya, 3 sekolah dasar negeri lainnya juga menganggarkan proyek dengan dana serupa, yaitu Ciherang 2 Picung, SD Negeri Pecampen 1 Carita, serta SD Negeri Sikulan 3. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan kita bahas lebih dalam mengenai pro dan kontra terkait dana fantastis toilet sekolah di Pandeglang, Banten. Bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Banten, ada Pak Taufik Hidayat. Selamat siang Pak Taufik. Pak Taufik, saya langsung saja. Tentu Anda juga sudah mendengar mengenai pro dan kontra terkait fasilitas toilet dengan dana ratusan juta tersebut. Sebenarnya anggaran pembangunan toilet ini dianggarkan oleh siapa, Pak? Terima kasih bahwa benar di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021 itu adalah ada pembangunan toilet dari dana DAK. Nah, di mana kami barangkali merancang itu semua bersama-sama dengan konsultan perencana. Nah, maka benar yang tadi disampaikan di dalam berita itu ada SD Salapraya, kemudian ada Sikulan, ada Pejamben, dan juga ada Ciherang. Nah, kami melakukan itu semua sesuai dengan keputusan Bupati kaitan dengan nilai rupiah berapa per meter persegi kaitannya dengan pembangunan toilet yang kami bangun. Jadi gedung sederhana di Pandeglang itu adalah 5.200.000 per meternya, Pak. Seperti itu barangkali yang kami lakukan. Oke, pihak Anda sudah melakukan pengecekan kondisi toilet yang sudah dibangun, Pak? Sudah. Sesuai dengan tugasnya konsultan pengawas, kami juga sudah perintahkan bagaimana dan seperti apa yang sudah dibangun oleh teman-teman pihak ketiga. Kalau menurut Dinas Pendidikan, menurut pihak Anda, Pak Taufik, sudah sesuaikah fasilitas toilet dengan dana yang dikucurkan? Kalau membandingkan dana dengan kondisi lapangan, yang saya sampaikan bahwa pembangunan toilet itu diawali dan direncanakan oleh konsultan perencana. Kemudian ketika pada saat pelaksanaan menyatakan bahwa itu adalah benar, bahwa itu adalah sesuai, adalah bukan saya, tetapi saya perintahkan itu adalah konsultan pengawas. Artinya jika memang oleh konsultan pengawas dinyatakan itu benar, maka kami akan bayar mereka itu sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di dalam perjanjian kontrak antara kami dengan pihak ketiga. Oke, tentu ada komunikasi mendalam antara pihak Dinas Pendidikan dengan pihak konsultan. Silakan, Pak. Ada komunikasi mendalam tentunya antara kedua belah pihak, antara Dinas Pendidikan dengan pihak konsultan. Apa yang disampaikan pihak konsultan sehingga dana yang harus dianggarkan itu mencapai dana ratusan juta, Pak?
konsultan menyatakan dan kami dari Dinas Pendidikan sepakat bahwa yang namanya alokasi anggaran itu adalah kita lakukan beberapa tahapan. Yang pertama, pagu anggaran sudah kita alokasikan, di mana dari Kementerian Pendidikan sebesar 120.145.000 rupiah. Setelah disinkronisasi menjadi 105 juta dan terkontrak di dalam kontrak yang kita lakukan dan kita sampaikan kepada pihak ketiga adalah 104 juta. Dan pajak di situ adalah 12 juta, sehingga realisasi hanya untuk pembangunan toilet tersebut adalah 93.500.000 rupiah. Berarti di bawah 100 juta rupiah. Seperti itu. Tidak adakah upaya misalnya tawar-menawar dengan anggaran yang disampaikan oleh pihak konsultan dengan pihak Anda? Ya, sudah barang tentu ketika memang itu ada proses penawaran dari pihak ketiga, nah kemudian kami dari Dinas Pendidikan ini juga menyampaikan kaitan itu ada tawar-menawar. Nah, sehingga kata kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak itu adalah hasil negosiasi mereka dengan kami. Seperti itu. Di luar pembagian tadi, misalnya ada tadi satu toilet dengan harga 5 juta sebenarnya, di luar dengan pembagian tersebut. Di luar sana masyarakat, termasuk juga tadi ada aktivis anti korupsi di Pandeglang, Banten yang menyatakan bahwa nominal angka tersebut sebenarnya kalau di Pandeglang ini sudah bisa membeli sebuah rumah, Pak. Tanggapan Anda? Terima kasih, Pak. Kalau umpamanya tanggapan dari pihak manapun ya kami persilakan untuk melakukan koreksi dan pembanding. Tetapi sekali lagi, Dinas Pendidikan ini adalah melakukan segala sesuatu mesti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Bukan kata orang lain, tetapi kata aturan yang menjadikan pakem bagaimana kita harus melakukan itu semua dengan baik dan benar. Baik, seperti itu, Pak. Baik, Pak Taufik, terima kasih untuk konfirmasi Anda kepada kami. Selamat siang, Pak Taufik. Pemirsa, sebelumnya akhir tahun lalu juga warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihebohkan pembangunan toilet di salah satu sekolah negeri yang menghabiskan dana hampir 200 juta rupiah. Warga menduga ada penyelewengan dana karena wujud bangunan toilet tampak tidak sebanding dengan besarnya anggaran. Inilah bangunan toilet atau WC yang berada di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Toilet ini dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Sepintas tidak ada yang aneh, namun jika melihat biaya pembuatannya yaitu sekitar 198 juta rupiah, membuat heran masyarakat. Pihak sekolah mengaku senang adanya bantuan fasilitas dari pemerintah daerah. Namun sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah perbaikan gedung sekolah yang kondisinya buruk. Pihak sekolah ya senang-senang aja dapat bantuan. Cuman 3 hari sebelumnya ada konsultan datang ke sini minta lokasi mau dibangunnya WC di mana. Saya nggak tahu ini dapat dari mana, saya gitu. Emang belum ada konfirmasi ke ibu belum, gitu saya gitu. Ya 2 orang gitu. Terus kemudian besoknya lagi minta lokasi di mana, gitu. Kita unjukkan di sana. Setahu ibu yang mengerjakan ada berapa pekerja, Bu? Ada 4, mandornya 1. Ya. Jadi 5 orang. 5 orang. Tapi itu juga suka gantian ke sekolah lain gitu. Kadang-kadang di sini ditinggal, ngerjain di tempat lain lagi gitu. Sedangkan menurut pemerintah Kabupaten Bekasi, pembangunan toilet dan wastafel sebagai bentuk persiapan belajar tatap muka di era new normal. Menurut Bupati Bekasi kala itu, biaya yang dikeluarkan juga sudah sesuai perhitungan. Sementara warga Kabupaten Bekasi yang mendapat data bahan-bahan material untuk pembangunan toilet menemukan berbagai kejanggalan. Hanya sebuah kloset jongkok setara toto termasuk biaya pasang dihargakan dengan 838. Belum lagi urinoir ya, urinoir ya, urinoir itu kan untuk kencing ya. Itu sampai dihargakan 3.380.000 itu termasuk pasang. Belum lagi wastafel dihargakan per unit dan biaya pasangnya 716.000. Yang lebih lagi miris, kalau coba bayangkan ini hanya sebuah papan nama yang bahannya dari apa ya, dari banner. Ini berapa? Pengen tahu harganya? Di RAB. Ini kurang lebih 372.000.
Pemkab Bekasi tahun 2020 membangun 488 toilet atau WC di sekolah dasar dan menengah sebagai program menuju Kabupaten Sehat 2021. Total anggaran mencapai 98 miliar melalui APBD Perubahan 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Puput Tantriana Sari terjerat OTT KPK terkait dugaan suap. Ia ditangkap bersama suaminya yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Inilah suasana rumah tinggal Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Suasana rumah pribadi orang nomor 1 di Probolinggo ini relatif sepi pasca tuan rumah terjaring OTT KPK terkait dugaan suap. Tak sendiri, Puput ditangkap bersama sang suami yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Penangkapan Bupati dan suaminya terjadi sekitar pukul 5 pagi tadi. Jam 5 ya? Memang setiap harinya jam 5 ya sini? Ya. Pak, itu rumahnya siapa ya? Kalau saya dengar itu rumahnya Bupati. Bupati Probolinggo ya? Tapi tidak tahu Pak ya, rame-rame ada apa tidak tahu ya? Banyak polisinya ya? Pokoknya mobilnya banyak, ada bis di sini. Oh, ada bis. Ada tulisannya KPK juga? Nggak tahu. Setelah sempat buron, penipu yang mencatut nama Presiden Joko Widodo akhirnya diringkus. Pelaku berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Palembang, Sumatera Selatan. Mendapat informasi keberadaan pelaku penipuan yang mencatut nama Presiden Jokowi, polisi lantas mendatangi tempat persembunyian di Palembang, Sumatera Utara. Di tempat ini, polisi berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa untuk diperiksa di Mapolres Jakarta Barat. Selain tersangka, kita juga mengamankan beberapa barang bukti termasuk kartu rekening, kartu ATM, serta buku rekening. Pelaku ditangkap di mana? Di daerah apa namanya? Ilir 3 Palembang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, polisi menggerebek rumah pelaku penipuan terhadap artis Fahri Asmi. Namun saat diperiksa, pelaku tidak ada di tempat. Polisi pun menyita sejumlah barang bukti berupa mesin cetak dan sejumlah dokumen. Penggeledahan tersebut berdasarkan laporan tambahan dari Fahri Asmi ke Jatan Satreskrim Polres Jakarta Barat. Ia menjadi korban penipuan sehingga kehilangan uang 75 juta rupiah. Pada korban, pelaku mengaku sebagai utusan Presiden Joko Widodo yang meminjam uang untuk modal bisnis. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua pelajar kembar siam asal Garut, Jawa Barat jalani pengukuran kursi roda baru. Seperti apa? Kami hadirkan informasinya usai jeda.